So much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Hai, kami dari kelompok 1, kami ingin membuat video mengenai modernisasi dan globalisasi. Saya adalah moderator, yaitu Heni Lailatul Rohma, kelas 12 IPS 2, dan akan didampingi oleh rekan-rekan saya, yaitu Perkenalkan, nama saya Nur Hafida. Perkenalkan, nama saya Faris. Perkenalkan, nama saya Putri Padi. Perkenalkan, nama saya Nahla Nurhadin. Perkenalkan, nama saya Nurhadin Fasyah. Perkenalkan, nama saya Wahyu. Dan perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya Januar. Halo guys, saya Heni sebagai moderator. Kali ini akan menjelaskan sedikit tentang video ini, di mana kami akan membahas tentang modernisasi dan globalisasi. Kami akan mengulasnya sesuai kemampuan kami semua, yaitu dimulai dengan modernisasi. Modernisasi mempunyai definisi perubahan pola pikir yang mempengaruhi aspek kehidupan. Dengan kata lain, modernisasi adalah perubahan masyarakat dari tradisional ke modern. Dalam modernisasi, kami akan ulas tentang ciri-cirinya, syarat, dan gejala modernisasi dalam berbagai bidang. Ulasannya akan dibantu teman-teman saya. Ciri manusia modernisasi yaitu satu terbuka atau mau berubah, yaitu di mana sikap seseorang yang menerima dan menyesuaikan dirinya apabila sesuatu perubahan berlaku secara dalam maupun luarnya. Yang kedua, berani berpendapat dengan kejadian sekitar serta punya rasa demokratis. Kebebasan berpendapat merupakan salah satu upaya pemenuhan hak asasi manusia. Maka agar kebebasan berpendapat tidak menimbulkan konflik, masyarakat dituntut untuk pandai dalam mengutarakan maksud dengan baik dan benar. Yang ketiga, menghargai harkat manusia. Hal ini harus dilaksanakan di lingkungan terdekat sampai di lingkungan masyarakat secara luas. Artinya, kita menghargai semua manusia dengan sama. Kita tidak membeda-bedakan manusia berdasarkan latar belakangnya. Dan yang keempat, ada percaya iptek, dapat membuat segala sesuatu menjadi lebih mudah serta lebih cepat, dapat mengurangi pemakaian dan bahan-bahan alami yang semakin kesini semakin langka. Iptek juga akan membawa manusia ke arah yang lebih maju dan modern. Syarat-syarat modernisasi. Yang pertama adalah berpikir ilmiah adalah sebuah metode yang fokus untuk mencapai suatu tujuan berpikir yang optimal. Tujuan berpikir ilmiah tentu saja untuk menghasilkan suatu keputusan dan kesimpulan dari proses berpikir yang sah dan benar. 2. Sentralisasi wewenang dalam berencana dan tidak mementingkan pribadi atau golongan. Mengapa sentralisasi wewenang itu penting? Karena sentralisasi memungkinkan pengambilan keputusan independen dan terkontrol. Bawahan hanya perlu mengikuti arahan dari manajemen tingkat atas. Gejala modernisasi dalam berbagai bidang yaitu sebagai berikut. 1. Dalam bidang budaya ditandai dengan semakin terdesaknya budaya tradisional oleh masuknya pengaruh budaya dari luar, sehingga budaya asli semakin pudar. 2. Dalam bidang politik ditandai dengan semakin banyaknya negara yang lepas dari penjajahan, munculnya negara-negara yang baru merdeka, tumbuhnya negara-negara demokratis, lahirnya lembaga-lembaga politik, dan semakin diakuinya hak-hak asasi manusia. 3. Dalam bidang ekonomi ditandai dengan semakin kompleksnya kebutuhan manusia akan barang-barang dan jasa, sehingga sektor industri dibangun secara besar-besaran untuk memproduksi barang. 4. Dalam bidang sosial ditandai dengan semakin banyaknya kelompok baru dalam masyarakat seperti kelompok buruh, kaum intelektual, kelompok manajer, dan kelompok ekonomi kelas.
Nah, bagaimana? Sudah jelas kan tentang materi modernisasi kali ini? Selanjutnya kita akan bahas tentang globalisasi. Globalisasi merupakan proses peningkatan keterkaitan antar bangsa dan antar manusia di seluruh dunia dalam berbagai aspek kehidupan. Dengan kata lain, globalisasi adalah paham yang seolah-olah menghilangkan batas negara. Di sini akan mengulasnya ke dalam beberapa kategori, yaitu ciri-ciri, tanggapan masyarakat dalam berbagai bidang, masalah yang muncul, sikap yang untuk menghadapi tantangan globalisasi, dan sikap kritis dalam globalisasi. Ulasannya akan seperti yang tadi dibantu oleh teman-teman saya. Ciri-ciri globalisasi adalah: 1. Meningkatnya interaksi yang melintasi batas negara. 2. Terdapat persepsi diri bersifat tradisional. Contohnya, orang yang selalu melintasi batas negara. 3. Semakin tidak tengkoknya komunitas tenaga kerja dalam satu wilayah. Tanggapan masyarakat terhadap globalisasi ada dua, yaitu pro dan anti, yang dimana pro globalisasi berpendapat bahwa globalisasi dapat mendorong kesejahteraan perekonomian dunia karena setiap negara bersaing memproduksi barang dengan harga murah tapi kualitas terjamin. Yang kedua, anti globalisasi beranggapan bahwa globalisasi akan menyebabkan pergeseran pola pikir, gaya hidup, dan adat istiadat, sehingga akan memunculkan permasalahan baru. Ada dampak positif dan negatif dari globalisasi dalam berbagai bidang. Contohnya, dalam sosial budaya berdampak positif di mana masyarakat bisa mengenal budaya dari berbagai negara. Kehidupan masyarakat semakin maju dan budaya lokal dikenal dunia. Sedangkan dampak negatifnya etnosentrisme, yaitu menganggap budayanya lebih hebat yang menyebabkan sikap stereotip atau merendahkan. 2. Kultur shock, yaitu merasa tidak siap menerima budaya baru atau ketimpangan budaya. 3. Kultur lag, yaitu tidak mampu mengikuti perkembangan zaman. Adapun dampak dalam bidang ekonomi. Dampak positifnya, pertama, bisa memperkuat pasar produksi dalam negeri. 2. Menambah cadangan devisa negara. 3. Terjadinya transfer teknologi dari negara maju. Adapun dampak negatifnya, yang pertama, terjadinya penggunaan berlebih atau tidak sesuai waktunya. 2. Meningkatkan investasi asing. Dan yang ketiga, menyebabkan industri kecil yang kalah saing atau gulung tikar. Adapun dampak dalam bidang politik, dampak positifnya, pertama, mendorong pemerintah mewujudkan pemerintahan baik dan bersih. 2. Meningkatnya hubungan diplomatik antar negara. 3. Meningkatnya partisipasi aktif guna menjaga perdamaian. Adapun dampak negatifnya, yang pertama, negara jadi cenderung membuat keputusan oleh badan internasional yang tidak sesuai dengan keadaan negara. 2. Kesepakatan yang dibuat secara internasional yang tidak sesuai ideologi negara. 3. Pergolakan politik berpotensi muncul gejolakan. Masalah yang muncul akibat globalisasi yaitu budaya populer, di mana suatu tren yang sengaja diciptakan untuk digembari masyarakat yang berciri-ciri salah satunya mengandung unsur profit atau keuntungan, sifatnya momentum atau kesepakatan dan tidak bertahan lama. Kerusakan lingkungan. Globalisasi dapat menyebabkan kerusakan karena perkembangan industri terhadap internasional yang butuh sumber daya alam yang besar sehingga dapat menyebabkan kerusakan. Neokolonialisme, yaitu negara merdeka atau berdaulat yang ekonomi dan politiknya diatur negara lain yang dapat menimbulkan masalah. Salah satu contohnya adalah negara berkembang hanya memperoleh kecil dari
keuntungan sendiri. Eksploitasi sumber daya alam yang masif atau terus-menerus. Konsumerisme, penggunaan secara berlebihan yang mengacu pada kekinian, yaitu mengonsumsi sesuatu yang tren. Keinginan, yaitu mengonsumsi bukan karena kebutuhan. Prestise atau gengsi, yaitu mengonsumsi barang karena harga diri. Tantangan menghadapi globalisasi dalam berbagai bidang. 1. Budaya. Dengan globalisasi menyebabkan terjadinya pertukaran budaya yang cepat, sehingga butuh sikap bijak dan kreatif agar budaya asli tidak luntur. Ekonomi. Dengan globalisasi akan memunculkan pasar baru yang mendorong terjadinya wirausaha yang akan memunculkan persaingan, sehingga perlu di penataan politik. Dengan perkembangan zaman demokrasi semakin maju, sehingga perlu mewaspadai politik identitas yang memecah belah bangsa. Lingkungan. Globalisasi mendorong tersebarnya industri yang mengeksploitasi SDA secara berlebihan, akan mengakibatkan kerusakan lingkungan sehingga perlu penataan ulang. Upaya dalam menghadapi tantangan global, maka bangsa membutuhkan kepribadian sebagai berikut. 1. Setiap individu harus punya pengetahuan yang luas. 2. Punya keahlian dan punya cita-cita, punya harga diri yang meningkatkan kepercayaan diri, dan sadar akan hak dan kewajiban, dan berperilaku sesuai nilai dan norma. Meningkatkan kualitas sumber daya alam untuk membangun akses dan pemerataan pendidikan dan kualitas, serta mengembangkan pemberdayaan masyarakat dan memperluas pelayanan kesehatan. Yang kedua, berpegang teguh pada nilai dan norma. 3. Mewujudkan globalisasi, perpaduan budaya lokal untuk menciptakan budaya baru yang jadi ciri khas. 4. Menumbuhkan sikap bangga pada identitas bangsa dengan berpartisipasi dalam kegiatan kebudayaan dan menggunakan produk Indonesia. Nah, bagaimana? Sudah paham kan tentang materi yang kami bawakan? Semoga video kami bisa membantu kalian dalam belajar ya. Apabila kami ada kesalahan, mohon maaf karena manusia tempatnya salah. Terus semangat dan jangan menyerah. Jalan-jalan ke Amerika, pulangnya boleh good time. Terima kasih atas perhatian Anda and see you next time.